Go, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ke Kota Demak, tidak lupa mampir ke Banyuwangi. Bapak Ibu, mari kita simak mengurai ayat dengan metode Al-Hasan. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian badah subuh kita pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nisa ayat 21 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asirizal Al-Hasani. Dan pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Kamilah Safi'i. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu. Bu Misdawati Ya. sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Amin, Kita amin. bersama-sama pagi hari ini. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga dan kita semua yang ada di Zoom pagi ini selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Amin, ya Allah. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz, Ibu Kamilah. Assalamualaikum Bu Kamilah. Waalaikumsalam Bunda. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Bunda sehat juga ya. Amin, sama-sama. Semoga Ibu nanti lancar ya Bu, mumtaz ya Bu. Amin. Alhamdulillah. Mohon doa dan dukungannya. Kita dukung Ibu dengan pakai kerudung apa nih? Warna biru ya Bu ya? Nafi Biru, ya. Nexi. Iya, baiklah Pak Ustadz. Selanjutnya saya serahkan sama Pak Ustadz. Oke, silakan. Makasih Bu Misdawati ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, taufik dayanya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti acara rutin kita, yaitu pengajian ba'da subuh di Zoom Al-Hasan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah berkahi. Dan kita sangat bersyukur satu di antara 5 orang beragama, satu di antara 5 Islam, dan kita dipilih oleh Allah untuk itu. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini bagi kita mudah untuk patuh kepada Allah, mudah untuk taat kepada Allah. Allah suruh kita salat, kita salat. Allah perintah kita untuk berpuasa, kita laksanakan dengan baik. Allah perintah sebagian harta kita infakkan kita dengan mudah tanpa berhitung, kita salurkan rezeki kita di jalan Allah. Kemudian Allah panggil kita untuk pergi haji, apabila kita sudah mampu, kita laksanakan dengan ikhlas. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian pada pagi ini, khususnya kepada kita, Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Itu karena iman juga. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang tertarik dengan Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang. Walaupun sepertinya orang tuh rajin beragama, rajin pergi pengajian, belum tentu dia suka ke Al-Quran. Walaupun orang tuh mungkin rajin dermawan, suka dermawan, tapi belum tentu tertarik dengan Quran. Tapi Bapak Ibu pagi ini suka dengan Quran. Alhamdulillah. Itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran. Hamba yang pandai bersyukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah.
Jadi kita bersyukur. Ada satu ayat kita tahu, Alhamdulillah ya Allah. Allah tambah dengan pemahaman ayat berikutnya. Kita bersyukur lagi, Allah tambah lagi dengan pemahaman ayat-ayat berikutnya. Dan ketahuilah bahwa surga itu tingkatannya sebanyak jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Makin banyak kita paham ayat, makin banyak yang kita mengerti dan kita amalkan, maka tingkatan surga kita nanti makin tinggi. Apabila seluruhnya ayat kita pahamin, seluruh ayat kita mengerti, dan seluruh ayat yang mampu kita laksanakan, kita lakukan, maka mungkin kita bertetangga dengan Rasulullah. Itulah tujuan akhir kita, supaya kita betul-betul bertemu dengan Rasulullah. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan anak perempuan pun mereka kubur hidup-hidup. Mereka pun menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Setelah perut mereka lapar, lalu patung itu dimakan. Ada patung dari roti, dari keju, dan sebagainya, mereka sembah. Habis lapar, maka itulah kegelapan pada saat itu. Nah, datang Rasulullah membawa kebenaran, menunjukkan jalan yang benar, siapa yang patut disembah. Jadi Allah, Alhamdulillah ya, kita berharap nanti kelak di Malaysia kita berjumpa dengan beliau. Dan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah. Sebagaimana harapan kita tadi, kita pun pengen di surga bertetangga dengan Rasulullah. Apa modal kita? Apa andalan kita? Kemana kita berpegang? Yaitu kepada Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran ini sebagai bukti kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan Allah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kalau mencintai maksiat, maka kita bersama orang-orang yang bermaksiat nanti di neraka sana. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, kita bersama mereka nanti di surganya Allah. Dan sekarang kita mencintai Rasulullah, buktinya apa? Kita mencintai Al-Quran dan Sunnah. Nabi tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kekuasaan, beliau tidak meninggalkan apapun, kecuali yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Kita berpegang kepada kedua itu, semoga Allah mempersatukan kita nanti bersama Rasulullah. Dan Allah, innaka la tuflihul mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah merubah janji. Baik, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-21. Saya bersama Bu Kamila. Assalamualaikum Bu Kamila. Buka mic-nya Bu Kamila. Buka dulu mic-nya. Bu ya, semoga Bu Assalamualaikum. sehat. Bu Kamila sekarang di mana posisi? Posisi sedang di Tangerang Bu ya. Jadi dari dulu belum pulang-pulang ke Palembang ya? Belum, kebetulan alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, anak saya celakaan ditabrak orang nerobos lampu merah Bu ya. Ah, Innalillahi. Anak saya dirawat di rumah sakit di Mayapada. yang mana itu? Yang Kaila. bukan, yang nomor 2 Bu ya. Kakaknya Oh. Kaila. Oh, jadi menjaga dia sekarang. Iya, tadi malam sudah pulang Bu ya. Alhamdulillah. Oh, semua cepat sembuh ya Bu Kamila ya. Makasih Bu ya. Bu Kamila kapan masuk alasan ini? Masuk Al-Hasani bulan November malam, tapi waktu November masih belum ini Bu ya. Kadang hadir, kadang lagi pergi ketinggalan Zoom-nya. Lalu saya ikut offline yang Mei Bu ya. Oh, yang Mei kemarin. Nah, terus? Nah, yang bulan Mei ikut yang offline-nya. Terus sekarang gimana kira-kira dalam membahas ayat? Sebelumnya pernah belajar? Belum sama sekali Bu ya, belum pernah. Jadi di Al-Sani Mukni ya? Di Al-Hasani inilah belajar menguraikan Al-Quran. Nah, gimana sekarang rasanya membaca Quran sebelum belajar di Al-Sani dan setelah belajar? Apa yang terasa oleh Bu Kamila? Pertama yang saya rasakan ketika masih baru-baru, begitu membaca Al-Quran, saya melihat ada ya tadi depan, oh ini KKSAD. Langsung baca, wah ini KKSAD. Awalnya masih cuman baru kenal KKL KKSAD,
Itulah Terus, yang saya ingat Buya. habis itu baca biasanya Ibu baca surat katakanlah Quran satu harinya satu juz. Nah, setelah belajar ada nggak perubahan? Ada nggak pengaruhnya? Ini Buya perubahannya Ya, sangat banyak. Begitu dibaca, oh ini apa ya gitu. Langsung ya, mencari. ya. Oke. Jadi sekarang udah Langsung siap untuk sekarang lewat udah aja. siap ya. Siap Buya insya Allah. Oke. Ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 21 ya. 21. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama surat yang akan diuraikan adalah surat An-Nisa ayat 21 yang akan dibawakan oleh Bu Kamila dari Palembang aslinya Bu ya. Aslinya Tangerang. Tinggal di Aslinya Tangerang apa Palembang aslinya Pak Tangerang? Aslinya Tangerang. Tinggal di Palembang sejak zaman Pak Harto Huru-Hara sampai sekarang. Oh, gitu. Oke. Baik, silakan. Silakan Bu Kamila untuk membacakan aja. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Silakan. Siap Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur kepada Allah atas rahmat dan inayahnya, pada pagi ini saya bisa hadir bersama Buya di Gramatikal Ahlasani untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 21. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada hari ini, Allah berikan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa belajar di Gramatikal Al-Hasani. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Buya Rizal yang tidak bosan-bosannya. Pokoknya kalau sampai ke sana kan nggak bisa nyebrang. Gramatikal Al-Hasani. Iya, karena di sini ya. Terima kasih kepada Pak Joko yang tak bosan-bosannya membimbing saya. Terima kasih kepada Pak Yunasman yang mendorong saya sehingga saya bisa tampil pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Teteh Hermin yang tidak bosan-bosannya ngajarin saya untuk persiapan tampil ini. Terima kasih kepada kelas November yang mendukung saya. Di kelas November ini saya adalah anak bungsu yang baru tampil terakhir. Yang lain sudah tampil semua. Hari ini saya akan menguraikan surat An-Nisa ayat 21. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru di kelas tahsin pagi, siang, dan malam. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum
ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ini akan saya penggal menjadi 16 Itunya Pak yang Yasman. Gambarnya kayak kelihatan Pak Yasman? Gambarnya belum kelihatan ini. Mungkin terus aja dulu Bu Kamila, agak sedikit ini filenya agak sedikit error. Screen share-nya nggak jalan. Surat An-Nisa ini akan saya penggal menjadi 16 penggalan. Yang pertama, wa. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, ta'huzuna. Yang keempat, hu. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, qad. Penggalan ketujuh, afdo. Penggalan ke-8 ba'du. Ba'dukum. Penggalan ke-9 ila. Penggalan ke-10 ba'din. Penggalan ke-11 wa. Penggalan ke-12 akhadna. Penggalan ke-13 min. Penggalan ke-14 kum. Penggalan ke-15 misaqon. Penggalan ke-16 golizon. Maaf, udah bisa kelihatan, Pak. Belum, Belum Pak. belum Pak. Belum Pak Yu. Wah, ini mungkin kesulitan. Bunda Helmi bisa? Ya, enggak bisa. Malah justru filenya betul yang enggak bisa dibuka, Pak. Nah, ini saya udah bisa buka, cuman gimana? Coba Ya, kasih ke apa-apa lah, terus Burita. aja dulu Bu Kamila. Pak Yunasman coba kasih ke Burita. Linda coba. Coba ke Burita. Misalnya. Bu Rita lagi ini mendampingi orang tuanya rumah sakit, Pak Ustadz, mungkin belum bisa. Oh, yang lain siapa Ustaz? Yang lain siapa? Maaf, Pak Joko. mungkin Pak Joko, mungkin Pak. Tidak ada Bu. Saya kirim Pak Joko. Ya, saya kirim ke Rita aja. Oke, Pak Sam coba. Ke Pak Sam aja, Bu. Ke Pak. Ke Pak Sam Oh ya, siap. pasang aja, pasang aja. Ya, ke Pak Sam. siap. Ditutup dulu, Pak. Ditutup dulu. Ya, sebentar. Maaf, coba Rita, Bu Rita. Ya. Pak Yu, tutup tolong. Kirim dulu Bu. Udah dikirim. Sudah. Itu sudah itu. Nah, itu bisa. Udah Ada keluar itu. Udah Pak. keluar. Nah, ini. Yang kedua, halaman kedua. Slide show-nya nggak jalan tapi. Nah, ada itu. Oh, balik lagi. Halaman kedua. Lihat Oh. show-nya nggak bisa. Nggak usah di slide show. Ada Pak. Barusan sudah tampil. Udah terus. Ya, sebentar Pak. Pakai perintah yang satu lagi yang di atas, coba. Ini yang from ini aja. Sekarang Slide show-nya yang atas. yang from Oh, ada Bu Rita. ya nggak usah pakai slide show dulu aja. Klik manual samping bisa nggak? Langsung klik manual samping, gambar samping aja. Coba Pak. Bisa ya. Nah, gitu aja. Bisa. Sementara ini dulu Pak Yusman, nggak apa-apa. Ya. Gitu aja. Sementara ini Siap. dulu. Saya mulai uraian gramatikal Al-Hasani surat An-Nisa ayat 21. Wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua kaifa huruf bermakna artinya bagaimana. Penggalan ketiga Nggak kelihatan Pak Yasman. bentuknya KKSAD
Yang lagi Pak Yul Yasman. Pak Ayu nggak usah slideshow, biasa aja. Oh ya, nggak Klik bisa. manual. Tanya hilang. Coba klik manual yang tadi. Diklik enable dulu Pak. Enable editing itu klik. Ya, enable editingnya ya. Diklik dulu. Coba enable editingnya klik. Ya. Udah keluar saya, nggak bisa. Maaf Bapak Ibu ini. Aduh. Nah, ini aja ya. Dikirim ke Pak Sam coba Mas. Coba Bunda Helmi. Pak ke Pak Sam, Pak. Kirim. Ya. Ya, bentar Pak. Sabar Bunda Kamila. Sabar ya, saya mohon maaf Sabar ini. Mami Bunda. Ya, Semuanya Allah yang ngatur, Bun. Ya, sabaran. Mungkin ini ada kebaikan. Itu rekamannya semuanya kok muncul Bu ya. ini saya cari filenya di sini. Bunda Elmiati bisa kirim ke Pak Sam. Saya juga enggak Kok Bu punya. Rita udah saya kirim, coba bisa buka nggak Bu Rita? Enggak bergerak dia di tempat saya. Iya, betul. Filenya Iya, di saya juga gitu Pak, filenya. mandek-mandek aja. Tadi Pak Sam gimana? Coba kirim ke Pak Sam. Pak Sam deh. Iya. Pak Sam udah Iya, muncul. Pak Sam nih. Ah, Pak ini bisa muncul? muncul Pak Sam. Muncul ya. Muncul Pak Sam. Muncul Pak Sam ya. Iya. Baik, Iya. Halaman berikutnya. Slideshow-nya enggak. Ya, siap. Muncul. Saya mulai dari awal lagi, Ayah Bunda ya. Mohon Ya. maaf. Oke, silakan. Saya akan penggal surat An-Nisa ayat 21. Penggalan pertama wa artinya dan. Penggalan kedua kaifa artinya bagaimana. Penggalan ketiga tak huzuna. Bentuknya KKSAD, cirinya ada tak di depan dan huruf waw nun di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya akhoza, polanya fa'ala, artinya kalian akan mengambil. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan keempat, kata ganti objek artinya nya. Penggalan kelima, huruf bermakna artinya dan. Penggalan keenam, huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ketujuh, bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan fathah sekaligus ciri dari pelaku huwa, akar katanya fadoa menjadi fado. Pokoknya af'ala. Dianalogikan kaidah siasat 1.2. Pada akar kata huruf wawu dan ya berubah menjadi alif. Artinya dia telah membawa di Mahmud Yunus halaman 45. Penggalan ke-8 ba'du. Bentuknya KBM terdiri dari dua kata ba'du dan kum. Ba'du kum harokat doma sebagai pelaku huwa pada kata afdo. Bentuknya
kata benda murni, ciri kata benda yang diikuti kata ganti milik. Polanya fa'lun, artinya sebagian di Mahmud Yunus halaman 69. Kata ganti milikum artinya kalian. Cirinya belum berubah. Lanjut Pak Sam. Akhirnya baru sampai 7. Penggalan Penggalan kecemasan, huruf cer. Huruf cer ini akan mempengaruhi harokat terakhir dari kata benda berikutnya. Artinya kepada. Penggalan ke-10, kata benda murni. Karena tidak ada akar kata, ciri kata benda diawali huruf jer dan kasroh tain. Asalnya fa'dun menjadi ba'din karena diawali huruf jer. Polanya fa'lun, artinya sebagian di Mahmud Yunus halaman 69. Penggalan ke-11. Huruf bermakna wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, akhozna. Bentuknya Pasang lembaran berikutnya pasang. 11 ini. Penggalan ke-12 berubah pasang? Pak Sam screen-nya. Belum berubah ininya. Screen-nya. Slide-nya. Iya, ya. Mungkin lanjut saja, mungkin Bu Kamila. Benar. Penggalan ke-12 akhozna. Bentuknya KKL, cirinya ada huruf na di akhir kata sekaligus menyatakan pelaku huwa. Akar katanya akhoza, polanya fa'ala, artinya mereka telah mengambil di Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan ke-13 min. Huruf bermakna artinya dari. Penggalan ke-14 kum. Kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-15 misakon. KBKK, ciri kata bendanya ada fathah tain, akar katanya wasiko, kaidah sia 1, huruf sia 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului KKSAD atau huruf tanda benda mamimu, maka dicari dengan try and learn. Hasilnya waw menjadi wasiko. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mif'alun. Artinya perjanjian di Mahmud Yunus halaman 491. Penggalan ke-16 golizon. Bentuknya KBSR, ciri kata bendanya adalah fathah tain. Ciri superlatifnya ya mati. Di antara huruf kedua dan ketiga akar kata terdapat di materi halaman 39. Akar katanya goluzo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola superlatifnya fa'ilun. Artinya yang sangat tebal. Arti keseluruhannya dan arti keseluruhannya dan bagaimana kalian akan mengambilnya. Dan sungguh sebagian kalian telah membawa sebagian kepada yang lain. Dan mereka perempuan telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada
Bu Rita, nanti dulu udah selesai. Udah selesai Bu Rita? Udah selesai ya. Bu Kamila, nah sedikit kesalahan teknis mungkin apa biasa gitu ya. Nggak ada masalah. Nggak masalah Buya, qadarullah. Ya, biasa lah. Nah sekarang setelah mulai ayat itu Bu Kamila kan, dari kata per kata Bu Kamila ketahui ya. Nah pada saat baca Quran berpengaruh nggak kepada jiwa kita, ketentraman jiwa dalam membaca Quran setelah kita pahami artinya dibanding dengan sebelumnya. Mana Bu Kamila? Sangat berpengaruh Buya, bahkan bisa merubah diri kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Ketika kita memahami Al-Quran, kita tahu siapa diri kita. Ya. Kita tahu maksudnya Allah apa. Alhamdulillah. Dalam kegiatan Bu Kamila sehari kan berdakwah dari penjara ke penjara itu kan. Siap Bu ya. Nah, pada saat berdakwah ke penjara, bekal ini terpakai nggak Bu Kamila? Insya Allah. Siap Bu ya. Akan saya sampaikan kepada orang. Saya sudah mengajak kawan-kawan SMP saya Bu ya, banyak itu tadi Nok Jahro, kawan-kawan saya di Tangerang. Jadi Bu Kamila asli Tangerang ya, bukan Palembang. Tangerang, tinggal di Palembang. Jadi wong Palembang. Kapan dulu penyebab pindah ke Palembang, kenapa itu? Ikut suami tugas Bu ya. Tugas di mana dulu? Dari Kejaksaan Agung pindah ke Irian, baru pindah ke Palembang Bu ya. Alhamdulillah. Di Gedung Bundar nama Kejaksaan Agung ya. Iya. Ya, oke. Baik, makasih Bu Kamila ya. Semoga Bu Kamila bisa ada SMP Oke. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi ayat 2 yang sudah dibawakan oleh Bu Kamila. Dari gramatikalnya mungkin maaf ya karena kesalahan teknis jadi agak tersendat. Jadi nggak apa-apa. Saya menambahkan dari segi konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa. Mungkin sebentar ya saya menunggu. Wa kaifa dan bagaimana, mengapa. Sebentar ya. Siapa yang bunyi ini? Sebentar ya. Saya coba. Tadi Bu Kamila tadi. Hah? Sudah ada ya. Dan bagaimana? Enggak usah bunyi. Tadi Bu Kamila dibuka lagi, Bu Kamila coba jangan dibuka lagi dulu. Tutup Bu Kamila, tutup. Oke. Dan bagaimana? Wa kaifa, dan bagaimana? Mengapa? Takhuzuna kalian mengambilnya. Ngambil tadi kan di atas masalah mahar ya. Meminta. Kalau orang Padang bilang panjang lidah. Kenapa kalian panjang lidah atau minta kembali? Waqad dan sungguh-sungguh afda ba'dukum ila ba'd. Sebagian kalian telah membawa sebagian artinya telah bergaul. Kalau bahasa anak muda telah bergaul. Itu bergaul memang berkawan lah namanya. Tapi kalau orang habis akad nikah silakan bergaul, tentu bahasa bergaul beda ya. Jadi kalau di sini kan membawa sebagian kalian membawa sebagian yang lain artinya mereka ini termasuk menurut saya bahasa metafor juga ini telah bergaul. Nah, setelah mahar diberikan lalu bergaul, habis itu kalau ada sesuatu nggak cocok bercerai, minta lagi mahar. Mengapa itu terjadi? Allah sebenarnya kata ini melarang ya. Labadin wa akhasna, dan mereka perempuan tadi telah mengambil minkum dari kalian, telah berserah diri kepada kalian semuanya, yaitu mitsaqan, perjanjian, mengambil perjanjian walizan yang kuat. Apa itu bentuknya? Akad nikah. Bukankah akad nikah ini satu perjanjian kuat sehingga bisa memindahkan tadinya tanggung jawab bapak menjadi tanggung jawab suami. Itu kan perjanjian kuat itu. Bahkan saking kuatnya saya baru melihat satu hadis ada dua kejadian yang membuat aras bergoncang. Satu, tangisan anak yatim. Tangisan anak yatim bisa mengguncangkan aras. Nah, ini juga kedua, bercerainya suami istri. Kalau seorang suami berpisah dengan istrinya itu membuat aras bergoncang. Jadi berarti perjanjian memang kuat, bahasa metafornya itu ya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa mengambil sebuah hikmah dari ayat ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Kamila. Walaupun sedikit ada insiden-insiden, namun tidak mengurangi rasa
takjub kita, rasa syukur kita, rasa kusuk kita dalam membahas Al-Quran. Semoga kita betul-betul bisa memahami Al-Quran dari teks asli. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan saya kembalikan kepada Bu Misdawati untuk malumlah ya, kisahnya karena kami sedang belajar, bisa jadi ada hal-hal yang kurang berkenan, untuk itu kami minta maaf. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan ke Ibu Misdawati. Silakan Bu Misdawati. Iya, baik Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, demikian tadi uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, itu surat An-Nisa ayat 21. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Selamat ya untuk Ibu Kamilah.